Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Nah, kali ini sobat, kita akan belajar bab yang ke-6, literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Sub pokok bahasan kita kali ini adalah merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Kita sudah sampai pada akhir materi PPKN kelas 8 SMP MTS. Tidak terasa ya, kalian sudah belajar 5 bab materi PPKN. Kali ini kalian akan mempelajari tentang literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Apakah kebinekaan bangsa Indonesia perlu kita rawat di era digital ini? Buat kalian yang ada pendapat atau pertanyaan, boleh dong dituliskan di kolom komentar. Kebinekaan bangsa perlu dirawat di era digital ini agar bangsa Indonesia tetap harmoni dalam keragaman. Karena itu, kalian harus mampu menerapkan etika literasi digital saat berselancar di dunia maya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi jangan sampai digunakan untuk hal-hal tidak produktif. Justru, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Inilah pentingnya mempelajari literasi digital. Merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Derasnya arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ibarat pedang bermata dua. Ia bisa menghadirkan manfaat, namun juga berpotensi memunculkan mudarat, tergantung bagaimana penggunaannya. Perlu kalian ketahui, pengguna internet hadir dengan berbagai macam latar belakang agama, suku, dan budaya. Penggunanya bukan hanya lintas provinsi, bahkan lintas negara. Karenanya, kalian perlu memperhatikan keragaman pengguna internet tersebut. Hindari menulis dan mempublikasi konten yang bisa menimbulkan kegaduhan dan pertikaian. Jumlah pengguna internet di berbagai negara terus bertambah, tak terkecuali di Indonesia. Artinya, internet seperti dunia baru. Pengguna internet di Indonesia termasuk 10 besar di dunia, baik dari segi jumlah pengguna maupun rata-rata lama menggunakan internet dalam sehari. Berdasarkan riset platform manajemen media sosial Hootsuite dan agensi marketing sosial Via Social bertajuk Global Digital Report 2020, sebagaimana dikutip oleh Kumparan, menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang atau sekitar 64% dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara jumlah pengguna media sosial sebanyak 160 juta orang atau setara dengan 59% jumlah penduduk Indonesia. Masih menurut data riset yang sama, rata-rata pengguna internet di Indonesia berselancar di dunia maya selama 7 jam 59 menit dalam sehari. Rasio ini melampaui angka rata-rata global pengguna internet dalam sehari yang sekitar 6 jam 43 menit. Dari data di atas, kalian bisa bayangkan dunia maya menjadi dunia baru yang digandrungi masyarakat Indonesia. Melalui dunia maya yang tak bersekat, setiap orang bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan siapapun.
beragam informasi pun bisa dengan mudahnya diproduksi atau dikonsumsi. Masalahnya, ketika konten informasi yang tersebar di dunia maya bermuatan negatif, misalnya ujaran kebencian, informasi bohong untuk menfitnah, dan konten negatif lainnya, maka hal ini sangat berbahaya dan mengancam kerukunan dalam kebinekaan. Nilai luhur bangsa Indonesia yang terbiasa hidup rukun dalam kebinekaan bisa terkikis. Berita atau informasi bohong yang dipublikasikan secara berulang-ulang secara perlahan akan mempengaruhi opini publik. Bahkan bisa jadi pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, secara perlahan akan dianggap sebagai kebenaran. Penelitian yang dilakukan oleh Vanderbilt dari Universitas Tennessee membuktikan data itu. Karena itulah penting sekali memberikan literasi digital bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial, sebagai digital native atau generasi yang ketika lahir teknologi informasi sudah mengitarinya. Menurut David Bowden dalam Information and Digital Literacies, A Review of Concepts, literasi digital meliputi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. 1. Kemampuan membangun informasi dari berbagai sumber terpercaya. 2. Kemampuan menyajikan dan memahami informasi dengan verifikasi validitas dan kelengkapan sumber dari internet. 3. Kemampuan membaca dan memahami materi informasi yang tidak berurutan atau non-sekuensial dan dinamis. 4. Kemampuan menghubungkan informasi dalam media konvensional atau koran dengan media berjaringan atau internet. 5. Kemampuan melakukan saringan terhadap informasi yang diperoleh. 6. Kemampuan mengomunikasikan dan mempublikasikan informasi. Memberikan pendidikan literasi digital bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan formal di sekolah dan pendekatan non-formal di masyarakat. Melalui pendekatan pendidikan formal bisa dilakukan dengan cara menjadikan teknologi informasi inheren dalam proses pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat kompetensi membaca, menyimak, menulis, dan berkomunikasi. Maka, proses pembelajaran membaca, menyimak, menulis, dan berkomunikasi bisa dilakukan melalui media informasi digital seperti blog, website, dan media sosial. Kalian bisa membaca berbagai berita dari berbagai sumber internet, lalu menganalisis dan membedakan antara berita bohong dan berita valid. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi berita bohong? Menurut penjelasan Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah, Septiaji Eko Nugroho, sebagaimana dikutip antara, berita bohong bisa diidentifikasi dari beberapa ciri berikut ini. Judul umumnya provokatif, nama dan situs media tidak jelas, nama penulis berita tidak ada, dan foto hasil editan. Pertama, judul umumnya provokatif. Berita bohong biasanya menggunakan judul provokatif atau bombastis. Tujuannya untuk memancing orang membaca dengan harapan terpengaruh dengan isi berita yang dibuat. Kedua, nama dan situs media tidak jelas. Laman situs media berita bohong
biasanya tidak jelas dan tidak terdaftar di Dewan Pers, tidak memiliki standar jurnalistik, dan tidak mengikuti pedoman pemberitaan media cyber. Ketiga, nama penulis berita tidak ada. Berita bohong biasanya tidak menyantumkan nama penulisnya, sehingga tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Nama penulis merupakan standar dalam sebuah pemberitaan. Ini menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas pemberitaan yang dibuat. Keempat, foto hasil editan. Berita bohong biasanya menggunakan foto-foto yang sudah diedit untuk mengesankan efek dramatis, kemarahan, dan emosi lainnya yang ingin dicapai pembuat berita. Karenanya, cek keaslian foto dengan melakukan penelusuran melalui Google. Melalui pendampingan guru, kalian bisa berlatih menulis sebuah berita secara benar atas suatu peristiwa dan mempublikasikannya ke media sosial. Kalian juga bisa mengakses dan berselancar pada berbagai website yang bermanfaat untuk pembelajaran. Kalian juga bisa mencoba berbagai aplikasi pembelajaran. Pendekatan non-formal bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan di masyarakat seperti kegiatan keagamaan, karang taruna, dan lainnya. Sebagai bagian dari masyarakat, kalian bisa turut berpartisipasi mengedukasi masyarakat agar melek literasi digital. Pengetahuan yang telah diperoleh di sekolah, kalian aktualisasikan di masyarakat. Dengan memiliki kemampuan literasi digital, masyarakat menjadi mampu memilah dan memilih informasi dari dunia maya yang bermanfaat dan produktif untuk mereka. Masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dengan menyampaikan opini secara bijak melalui berbagai kanal media terkait persoalan-persoalan masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, kalian telah memberikan sumbangan nyata untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang melek literasi digital. Ini juga berarti kalian telah berperan serta dalam upaya merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Nah sobat, kita sudah sampai pada bagian akhir video pembelajaran kali ini. Kesimpulannya adalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan sosial media, yaitu 1. Menjaga norma dan etika dalam menggunakan sosial media. 2. Menggunakan tutur kata yang baik dalam memberikan tanggapan atau komentar. 3. Menghindari penyebaran konten sara, aksi kekerasan, serta pornografi. 4. Membagikan informasi yang terpercaya, akurat, dan bermanfaat. 5. Menyaring dan memilah informasi yang didapatkan dari berbagai sumber. 6. Menjadikan sosial media sebagai media untuk berkarya. Dan yang ketujuh, membangun relasi dan komunikasi yang sehat. Bagaimana? Apakah kalian sudah memperoleh pengalaman belajar seputar merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital di video kali ini? Semoga penjelasan dalam video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa bagikan linknya ke teman-temanmu yang ada di sosial media juga ya. Buat kalian yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk memberikan like, komen, share, dan subscribe buat channel kita ini. Saya Ahmad Rifai pamit undur diri, dan jangan lupa belajarlah yang giat jika kita ingin menjadi orang sukses. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.